أشهد أن لا أن لا إله إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول الله. رسول الله. ما شاء الله. أشهد أشهد أن أن لا لا إله إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول رسول الله. الله. Coba bayangin ini, di negara yang terkenal sangat disiplin, sekuler, dan jauh dari simbol agama, justru semakin banyak orang yang diam-diam memilih masuk Islam. Bukan karena paksaan, bukan karena perang, bukan juga karena propaganda besar-besaran, tapi karena pencarian makna hidup. Jepang, negara dengan teknologi super maju, budaya kerja ekstrim, dan angka kesepian yang tinggi, ternyata menyimpan fenomena menarik. Islam perlahan jadi jawaban bagi sebagian orang. Pertanyaannya, kenapa Islam? Apa yang mereka temukan? أشهد أشهد أن أن لا إله لا Hari ini kita akan ngobrol santai, tapi dalam, tentang data, realita, psikologi, dan kisah manusia. Kembali lagi di Ngomong Negara. Pertama, kita lurusin dulu datanya. Jepang nggak mencatat agama warga negaranya secara resmi. Jadi nggak ada data pemerintah yang mencatat berapa orang mu'alaf per tahun. Tapi ada penelitian akademik. Salah satu yang paling sering dikutip adalah riset Profesor Hirofumi Tanada dari Universitas Waseda. Hasil risetnya menunjukkan, total muslim di Jepang sekitar 230.000 sampai 250.000 orang. Sekitar 80% adalah pendatang, pekerja, pelajar, dan ekspatriat. Sekitar 20% adalah warga Jepang asli. Artinya, sekitar 45.000 sampai 50.000 orang Jepang diperkirakan sudah masuk Islam. Dan yang menarik, angka ini terus naik dalam 1 dekade terakhir. Bukan lonjakan eksplosif, tapi stabil, pelan, dan konsisten. Dan ini adalah hal yang patut disyukuri. 生まれ変わった状態なので、全ての過去の罪とかは流れる。 Berdasarkan wawancara, riset kualitatif, dan survei komunitas, mayoritas mualaf Jepang masuk Islam di rentang usia 20 hingga 40 tahun. Rentang paling dominan yaitu 25 hingga 35 tahun. Ini adalah fase kehidupan di mana seseorang mulai mempertanyakan tujuan hidup, mengalami tekanan kerja dan relasi, dan sedang membangun identitas dewasa. Dalam teori psikologi Erik Erikson, ini adalah fase konflik antara makna, relasi, dan tanggung jawab hidup. Indonesia jarang dibahas dari sisi ini, padahal Indonesia juga mengalami fenomena mualaf. Indonesia tidak merilis data resmi jumlah mualaf per tahun, namun dari data komunitas mualaf, lembaga dakwah, dan survei sosial, setiap tahun diperkirakan puluhan ribu orang masuk Islam di Indonesia. Islam menjadi agama dengan jumlah konversi masuk tertinggi. Pertumbuhan mualaf di Indonesia relatif stabil. Lonjakan biasanya terjadi karena pernikahan, pencarian spiritual, dan pengaruh lingkungan sosial. Islam bukan agama baru di Jepang. Kontak awal terjadi akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Mayoritas datang lewat pedagang, diplomat, juga pengungsi Muslim dari Rusia dan Asia Tengah. Masjid pertama di Jepang yaitu Masjid Tokyo Kami. Hari ini, Jepang sudah punya lebih dari 100 masjid dan musola, dan banyak yang dikelola komunitas lokal. Menariknya, Islam tumbuh bukan lewat konflik, tapi lewat interaksi sosial sehari-hari, termasuk interaksi dengan para pekerja Muslim dari Indonesia. Ini bagian paling penting. Alasan kenapa orang masuk Islam. Pertama, krisis makna hidup. Jepang adalah negara maju, tapi juga tingkat stres tinggi, budaya kerja ekstrim, dan banyak fenomena kesepian kronis alias hikikomori. Dalam psikologi eksistensial dari Viktor Frankl, manusia nggak cuma butuh kenyamanan, tapi makna. Dan Islam datang menawarkan tujuan hidup yang jelas, hubungan langsung dengan Tuhan, juga aturan hidup yang terstruktur. Kedua, kebutuhan struktur dan rutinitas bermakna. Sholat 5 waktu, puasa, soal halal haram, dan lain sebagainya. Bagi orang Jepang menganggap ini bukan beban dan justru terasa familiar karena budaya Jepang sendiri, disiplin, penuh ritual, juga keteraturan.
Dalam teori kognitif konsistensi, manusia nyaman dengan sistem yang konsisten, dan Islam menawarkan itu. Ketiga, pengalaman relasional atau contact theory. Banyak mualaf Jepang masuk Islam karena menikah dengan Muslim, berteman sama seorang Muslim, ataupun interaksi kerja. Menurut contact hypothesis, interaksi positif dapat mengurangi prasangka. Jadi, Islam nggak selalu harus dikenalkan lewat ceramah, tapi juga lewat sikap. Pertama, Islam nggak menghapus budaya. Islam di Jepang nggak menghapus identitas Jepang. Muslim Jepang tetap menghormati budaya lokal, tetap sopan, tetap tepat waktu. Islam justru masuk sebagai nilai baru, bukan penjajah budaya. Kedua, kesamaan nilai. Nilai di Jepang kaya soal kebersihan, kejujuran, dan kesederhanaan. Itu serupa sama nilai Islam, toharoh, amanah, dan zuhud. Banyak orang Jepang berkata, nilai Islam terasa sudah ada dalam hidup kami. Ketiga, Islam sebagai alternatif spiritual. Shinto dan Buddha di Jepang lebih bersifat budaya, sedangkan Islam menawarkan Tuhan personal, doa langsung, dan sistem moral yang sangat jelas. Realitanya nggak selalu mudah. Makanan halal terbatas dan jarang tempat menyediakan. Kemudian, tantangan waktu sholat di kantor juga stereotip. Tapi ada perkembangan positif. Halal restoran meningkat, musola di bandara dan kampus mulai tersedia, dan perusahaan juga mulai adaptif. Muslim Jepang cenderung hidup diam, nggak konfrontatif, serta fokus ibadah dan kerja. Islam di Jepang beradaptasi. Lebaran sederhana, buka puasa bersama lintas budaya. Masjid jadi pusat komunitas. Uniknya, banyak mu'alaf tetap ikut festival Jepang, tapi dengan batasan syariat. Islam nggak memutus, tapi menyaring. Orang Jepang nggak masuk Islam karena emosional. Mereka membaca, mempelajari, merenung lama. Dalam teori self-determination, pilihan bermakna lahir dari kesadaran. Dan Islam mulai menjadi jalan hidup, bukan sekadar identitas. Fenomena mu'alaf di Jepang mengajarkan satu hal, bahwa kebenaran nggak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia datang pelan, lewat contoh, lewat sikap, lewat makna. Islam di Jepang nggak tumbuh dengan teriakan, tapi dengan keteladanan. Pertanyaannya sekarang, kalau orang sejauh itu mencari makna, kita yang lahir dengan Islam sudah sejauh apa memahami dan menjalaninya? Jangan lupa like, komen di bawah tentang yang kamu tahu soal keindahan Islam, share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di Ngomong Negara berikutnya.